Ya, bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerahnya yang luar biasa. Terima kasih pelayan Praise and Worship karena pelayanannya ya sudah sangat memberkati setiap kita, sehingga kita bisa rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya saudara, ya kita tahu karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, kuasanya ada di tengah-tengah kita, anugerahnya ada di tengah-tengah kita, berkatnya ada di tengah-tengah kita, mujizatnya ada di tengah-tengah kita. Nah, itu luar biasa. Pak dokter ini luar biasa loh Pak. Pak dokter ini luar biasa loh. Iya, amin, sungguh-sungguh untuk membangun satu dengan yang lain, saudara. Ya, semua semangat, katakan kanan kiri, ayo. Sama seperti Pak dokter, katakan kanan kiri, saudara. Ayo, yang semangat gitu, saudara. Tapi bagus sekali, saudara. Ibadah yang antusias, ibadah yang hidup di dalam Tuhan. Lah, sekali lagi saudara, saya bersyukur kita sudah masuk seri khotbah yang luar biasa sekali hari ini, yaitu mujizat di saat krisis. Saya bersyukur Tuhan berikan tema seperti ini, dan saya sangat percaya waktu Tuhan memberikan tema ini itu bukan hanya sekedar tema biasa, tapi ini yang ingin Tuhan lakukan di tengah-tengah kita, saudara, supaya setiap kita sudah sungguh-sungguh mengalami mujizat di saat krisis. Sekarang itu sedang krisis, saudara. Di dunia sedang krisis, saudara. Di Indonesia juga sedang krisis, saudara. Tapi sekalipun saat krisis, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa supaya anak-anak Tuhan bisa mengalami mujizat, bisa mengalami mujizat, bisa mengalami mujizat, bisa mengalami mujizat. Kurang tepuk tangannya, saudara lah. Antusias gitu, saudara. Iya, itu saya percaya yang ingin Tuhan lakukan. Nah, saudara, di mana-mana orang sedang berpikir tentang krisis lah. Lalu mulai dibandingkan dengan pengalaman yang lalu, tahun 98 juga mengalami krisis dan akibatnya luar biasa sekali. Banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan, di PHK. Banyak orang akhirnya gak bisa bayar hutang. Banyak orang akhirnya usahanya macet, ya ini dan itu macam-macam, saudara. Banyak orang akhirnya goyah ekonominya, hidupnya goyah, saudara. Banyak yang mengalami hal seperti ini. Jadi seringkali kita sudah dengar di mana-mana ada perusahaan yang mulai PHK, ada bank-bank yang mulai PHK dan macam-macam. Apalagi kalau dengar dolar sudah hampir seperti dulu lagi, saudara. Sekarang sudah berapa ya? Berapa Celiongtin ya? Dolar berapa sekarang? 14.000 berapa ya? 700 sampai 800 ya, kira-kira gitu, saudara. Nah, orang mulai berpikirnya panjang lagi, saudara. Sudah hampir seperti dulu, saudara. Ada krisis, saudara. Ya, krisis juga bukan masalah ekonomi saja. Ada krisis tentang kesehatannya yang makin parah, saudara. Krisis juga bisa bicara tentang rumah tangganya. Hubungan dalam rumah tangga, kesatuannya makin parah, makin hancur, saudara. Makin retak, saudara. Bahkan mungkin sudah hancur total. Iya. Rumah tangganya, bahkan kesehatannya, dokter mungkin juga sudah angkat tangan. Atau krisis itu bicara banyak sekali, saudara. Kadang-kadang krisis iman, kadang-kadang krisis dalam pelayanannya. Sudah makin mundur, makin seperti tidak ada artinya lagi, saudara. Krisis dalam studinya, krisis di dalam pelayanannya, bahkan, saudara, dan banyak. Saudara, lah kita harus hati-hati sekali pada saat krisis. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa dicekam dengan ketakutan, kita bisa dicekam dengan khawatir, saudara. Kita bisa dicekam, saudara, dengan kesedihan, duka cita, saudara, yang berkelebihan, saudara. Dan banyak pada Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Betul, saudara ya? Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, kita harus bisa melihat krisis, saudara, itu bisa membuat seorang jadi hancur. Tapi sebetulnya krisis juga bisa membuat seorang menjadi kuat. Bahkan mengalami Kristus di dalam hidupnya. Mengalami anugerah Yesus di dalam kehidupannya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Maka hari ini kita belajar tema khusus yang pertama, yaitu dari krisis kepada Kristus, saudara. Temanya apa, saudara? Dari krisis kepada Kristus. Sekali lagi, saudara,
dari krisis kepada Kristus, saudara. Ya, jadi itu saudara, dalam kehidupan krisis itu harus ditanggapi dengan benar, saudara. Karena krisis bisa membuat orang makin hancur, tapi sebetulnya krisis juga bisa membuat orang makin meloncat tinggi, diangkat oleh Tuhan. Luar biasa. Krisis bisa membuat orang itu makin jahat, hidupnya rusak, alasannya kepepet, saudara. Tapi krisis bisa membuat orang makin lembut, saudara, makin kuat imannya, saudara, makin baik karakternya. Gak tentu, saudara. Ada banyak yang bisa terjadi. Tergantung apa? Respon kita dalam menghadapi krisis. Respon kita dalam menghadapi krisis keluarga. Respon kita dalam menghadapi krisis kesehatan. Respon kita dalam menghadapi krisis studi atau pekerjaan. Respon kita dalam menghadapi krisis keuangan. Itu menentukan makin terpuruk atau malah jadi batu loncatan yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan mulai belajar apa yang harus kita lakukan pada saat krisis atau pada masa krisis sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, di masa krisis kita harus makin dekat dengan Tuhan. Ulangi saudara, di masa krisis kita harus makin dekat bersama Tuhan. Sekali lagi, di masa krisis kita harus makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, katakan. Makin dekat dengan Tuhan. Supaya ingat sana. Makin dekat dengan Tuhan. Semua sekali lagi. Makin dekat dengan Tuhan. Nah, saya akan baca 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6, saudara. Iya, 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu. Lah ini orang Amalek musuh menyerbu, saudara. Ya, dikatakan di sini tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan, saudara, telah dikalahkan. Siklag itu adalah saat itu ya kampung halaman, maksudnya tempat tinggal Daud dan semua tentara ikuti dia. Jadi Siklag tempat mereka diserang Amalek, ya diserbu Amalek, bahkan dikatakan dikalahkan oleh mereka, dikalahkan oleh Amalek dan dibakar habis tempat tinggal mereka, kampung mereka dibakar habis. Itu krisis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, jadi semuanya tua dan muda, telah ditawan mereka, semua ditawan oleh musuh, saudara. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Sangat terkejut, saudara. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Jadi sudah kampungnya habis, hartanya dijara, istri anak mereka ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring. Jadi ternyata Daud ya bisa nangis, saudara. Waktu ya rumah, harta, istri, anak habis, nangis. Daud dan tentara-tentara nangis, saudara. Biasanya tentara itu kuat, pahlawan itu kuat, tapi nangis, saudara, dikatakan, saudara. Dengan apa? Nyaring keras gitu, saudara. Sampai mereka tidak kuat lagi nangis. Lah, saudara bisa bayangkan itu krisisnya seperti apa, saudara. Mereka pulang, mereka kaget, kampungnya sudah habis, hartanya sudah habis, istri anak-anak mereka tidak ada semua. Sangat terkejut sampai nangis dengan suara yang keras, bahkan sampai akhirnya sudah tidak kuat nangis, jadi keras terus menerus sampai nangis saja sudah tidak kuat lagi. Surah ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yeshuel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Dan Daud apa, saudara? Sangat terjepit. Sekali lagi,
sangat terjepit. Saudara tanggap, keadaan itu adalah keadaan yang gawat sekali. Dan Daud sangat terjepit. Karena apa? Rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Rakyat itu sudah karena sedihnya, sudah mau merasa Daud ini yang salah. Mengapa mengajak mereka pergi semua? Nggak ada yang jaga kampungnya gitu, saudara. Sampai dijarah habis. Jadi mereka sedih, saudara. Sampai hendak melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lah, saudara, sekarang bayangkan sedikit. Saat itu Daud sedang mengalami krisis yang sangat besar. Ya, oh saudara, Romanya habis, harta bendanya habis, istri dan anaknya juga saat itu sudah ditawan semua, tidak ada semua habis, tidak ada di Roma, Romanya juga tidak ada. Dan itu saudara membuat mereka nangis sedemikian rupa. Tapi sebetulnya itu belum sampai total, saudara. Sudah habis-habisan, saudara. Nangisnya juga sudah habis. Kekuatan tuh nangis saja sudah habis, saudara bisa bayangin. Pernah enggak saudara ngalami? Nangis sampai enggak bisa nangis lagi. Enggak bisa keluar suaranya, saudara. Itu belum selesai. Malah dia terjepit. Kenapa? Anak buahnya, rakyatnya salah paham. Ya, menganggap Daud ini yang membuat akhirnya mereka kehilangan semuanya. Akan dilempari dengan batu, dikepung, akan dibunuh, saudara. Wah, itu saat-saat gawat sekali. Seringkali krisis ini kalau tidak hati-hati membuat hati itu peka. Membuat hati itu kadang-kadang mudah marah. Membuat hati itu mudah emosi. Membuat hati itu mudah prasangka. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau kita tidak hati-hati, saudara, oh itu bisa menimbulkan saling menyalahkan. Itu bisa menimbulkan perpecahan. Itu bisa menimbulkan kehancuran. Kalau tidak hati-hati, saudara. Bersyukur, saudara, Daud menanggapi krisis dengan baik, saudara. Yang pertama dikatakan dia, saudara, menguatkan, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Oh, sekalipun terjepit, saudara, tapi Daud itu luar biasa sekali. Ambil satu langkah yang luar biasa sekali. Tidak ikut emosi, tidak ikut bertempur. Kalau dia emosi, rusak semua. Saya pernah mengajarkan ini, saudara. Ini penting sekali bagi setiap kita. Mungkin saya ingin mengajarkan sedikit lagi tentang ini. Saat-saat krisis, saat-saat masalah besar, saudara, semua orang seringkali peka dalam keadaan itu. Saudara, bersyukur sekali lagi Daud itu punya hati yang lapang. Daud itu punya hati yang baik. Dia menanggapinya dengan benar. Bisa saja Daud berkata, kalian ini orang-orang yang tidak tahu budi. Dulu kalian ada orang-orang yang dikejar-kejar hutan. Dulu orang-orang yang sangat-sangat tidak berguna. Lari pada aku semua. Aku sudah tolong. Aku sudah latih kamu. Aku jadikan tentara. Bahkan jadikan pahlawan. Oh, mungkin ada yang jadi jenderal perang gitu, saudara. Sekarang kamu air susu mau balas dengan air tuba. Apa disangka aku takut? Oh, singa dan burung aku hancurkan. Kau lihat aku hancurkan. Apa aku takut dengan kalian? Bisa saja, saudara. Tapi kalau Daud ikuti hatinya, akhirnya rusak. Dia menang pun, dia akan menjadi raja yang sudah tidak punya anak buah. Kenapa? Dibantai sendiri, saudara. Dia kalah, lebih konyol. Matinya bukan mati di tangan musuh, matinya di tangan anak buahnya sendiri. Yang dididik dia, yang dilatih dia, yang sungguh-sungguh diperjuangkan dia. Mati konyol, saudara. Ya, kalau saudara baca kisah berikutnya, saudara dapatkan untung juga akhirnya anak buahnya mau juga dinasihati oleh Daud, saudara. Ya, akhirnya mereka kejar musuh, saudara. Dan akhirnya mereka bisa kalahkan, saudara. Kalau anak buahnya juga tidak mau menanggapi dengan baik, bahaya sekali. Sama, mereka menang pun, saudara, mereka akan kehilangan bapak rohani, saudara, orang
yang selama ini menerima dia, yang selama ini membimbing dia, yang selama ini memperjuangkan mereka hanya karena keadaan krisis, keadaan salah paham saja, saudara. Apalagi kala juga sama mati di tangan pemimpinnya sendiri, saudara. Ya, jadi gawat ya. Saya rasa Daud ini luar biasa. Daud, saudara, saat krisis mendekat kepada Tuhan. 1 Samuel 30 tadi ayat saudara, ayat 7 sampai 8. Dan Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Himelek, bawalah efod itu padaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, ya haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka menyusul? Dan akan dapatkah mereka menyusulnya? Dan ia berfirman padanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat mengejar mereka dan melepaskan tawanan. Jadi saat krisis, bersyukur Daud mendekat pada Tuhan. Daud tanya petunjuk dari Tuhan. Daud mendapat petunjuk dari Tuhan. Setelah Daud dapat petunjuk dari Tuhan, maka Daud berkata pada tentaranya untuk mengejar musuh, saudara, dan akhirnya bisa mendapatkan ya kemenangan yang luar biasa sekali. Kalau saudara baca nanti di rumah saja kisah itu, seperti tadi saya katakan, Daud akhirnya berkata pada anak buahnya, kita jangan bertempur sekalipun kita sedang alami krisis besar, sekalipun kita habis-habisan, sekalipun istri anak kita ditawan, sekalipun kita mengalami badai yang sangat besar, jangan saling menyalahkan, jangan bertempur, ayo kita kejar saja. Karena Tuhan sudah berkata, ya kejar akan mendapatkan. Aku sudah mendekat pada Tuhan. Aku sudah dapat jawaban dari Tuhan. Kejar, Tuhan akan beri kemenangan. Dan mereka juga menjadi anak rohani yang baik. Kejar, saudara. Dan luar biasa sekali. Akhirnya mengejar. Kalau saudara baca terus di Alkitab, akhirnya mereka bisa menang. Akhirnya istri anak mereka kembali semua. Akhirnya harta mereka kembali semua. Saudara dengar, bukan hanya sekedar harta mereka yang kembali, istri anak, tapi mereka dapat jaran yang luar biasa. Harta kekayaan Amalek malah diambil mereka semua. Saudara, krisis saudara diubah menjadi Kristus memberi berkat dalam kehidupan mereka. Malah akhirnya mereka dapat kekayaan, malah akhirnya mereka dapat jaran, akhirnya mereka dapat kemenangan, akhirnya mereka dapat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Jadi saya juga ajak yang pertama untuk setiap kita ya harus mendekat kepada Tuhan saat ada krisis. Amin. Lebih mendekat pada Tuhan, lebih mendekat pada Tuhan, lebih mendekat pada Tuhan. Berapa bulan ya dalam tahun ini kalau saudara bisa pelajari terus firman Tuhan itu berbicara kepada setiap kita, melekat pada Tuhan, hidup dalam Tuhan, lebih banyak bangun kehidupan doa kita, lebih melekat pada Tuhan, lebih melekat pada Tuhan. Apalagi krisis ini sudah mulai nyata sekali. Saya ajak setiap saudara lebih banyak lagi mendekat pada Tuhan, lebih banyak lagi melekat pada Tuhan, lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi belajar firman Tuhan, lebih banyak lagi minta petunjuk Tuhan, lebih banyak minta rema dari Tuhan. Sekali saudara bisa dapat rema dari Tuhan, saudara, kalau saudara taati, saudara lakukan, maka kedahsyatan akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Justru krisis diubah menjadi anugerah yang luar biasa. Krisis itu membuat Kristus berkarya. Krisis itu membuat Kristus berkati. Krisis itu membuat Kristus mengangkat kehidupan saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Justru lebih banyak renungkan firman Tuhan, cari Tuhan sampai dapat remanya. Saya percaya itu luar biasa. Saya pernah belajar di tempatnya Yonggi Cho, salah satu yang ada kaitannya dengan ini begini. Yonggi Cho mengajarkan jemaatnya membangun hubungan yang intim, akrab dengan Tuhan. Ya, apalagi kalau sedang ingin ada proyek yang besar atau sedang ada krisis. Sebab Yonggi Cho mengajarkan begini, kamu boleh kerja terus dengan pikiranmu,
dengan kepandianmu, dengan usahamu, kerja terus. Mungkin bisa sukses, bisa, bukan nggak bisa. Tapi beda sekali kalau kamu mau sediakan waktu untuk Tuhan. Kalau mau sediakan waktu untuk Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Kalau kamu mau sediakan waktu untuk Tuhan, sampai di titik tertentu kamu dapat rema dari Tuhan. Kamu dapat perkataan dari Tuhan. Kamu dapat petunjuk dari Tuhan. Lalu lakukan saja. Petunjuk rema yang Tuhan berikan itu akan terjadi mujizat luar biasa. Hasilnya akan jauh lebih dahsyat daripada kamu kerja sendiri 10 tahun. Hasilnya akan lebih luar biasa. Saat apa? Ada rema dari Tuhan. Kuncinya mendekat kepada Tuhan. Kuncinya apa, saudara? Mendekat pada Tuhan. Apalagi krisis seperti ini, saudara. Sangat-sangat penting. Ya, di tengah-tengah kekacauan sebetulnya ada terobosan yang luar biasa. Sekali saudara dapat hikmatnya Tuhan, saudara lakukan, saudara mengalami yang luar biasa sekali. Waktu konferensi kita sudah dengar juga firman Tuhan. Ya, banyak, inilah kairosnya, inilah waktunya Indonesia. Dunia ini sedang krisis, tapi sebetulnya ini waktu untuk Indonesia. Pak Jo juga dapatkan, ini adalah Yobel, ini waktu yang luar biasa. Tahun Yobel, saudara. Tahun Yobel untuk bangsa kita juga, saudara. Tahun Yobel untuk setiap kita di tanah perjanjian, saudara. 70 tahun Yobel. Ini waktu yang luar biasa sekali, saudara. Tahun, ya saudara, pembebasan yang sudah kita kenal. Tapi kita juga sama. Kita itu anak-anak Abraham secara rohani. Dan ini sungguh-sungguh saudara sedang berbicara kepada kita. Ya, saya ingin mengajak saudara flashback sedikit bahwa ini tahun yang luar biasa untuk bangsa kita, Indonesia. Di tengah-tengah krisis kita itu sedang Yobel. Saudara dengar, di tengah-tengah kegelapan sebetulnya terang Tuhan itu ada pada kita. Di tengah-tengah krisis yang luar biasa, kelihatannya gak baik, sangat-sangat gak baik. Tapi sebetulnya ada satu hal yang dahsyat yang Tuhan ingin lakukan di tengah-tengah kita. Saudara masih ingat waktu kita dulu belajar tentang blood moon, saudara? Tanah perjanjian ada blood moon. Ya, 2 tahun ini hari raya mereka. Ya, dengan blood moon, bahkan ditambahi gerhana matahari. Ya, mereka percaya ini punya dampak besar untuk mereka pas hari raya mereka, blood moon. Tapi bukan hanya saja, ini matahari, gerhana. Mereka percaya kalau blood moon, ya, bulan itu dampaknya untuk mereka di tanah perjanjian. Tapi kalau gerhana, ini dampaknya dunia. Ini dunia, dan sungguh-sungguh dunia sedang krisis. Dunia sedang dalam kegelapan. Dunia sedang dalam kekelaman. Bahkan mereka sendiri juga sedang bergumul sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberikan pertanda, saudara. Itu di langit, saudara. Tapi sebetulnya saya ingin ajak saudara ingat, Tuhan itu juga sama. Pada tahun 2015, Tuhan itu sedang memberi pertanda luar biasa. Kalau mereka 70 tahun Yobel, kita ini 70 tahun kemerdekaan. 2 itu sama. Saudara perhatikan kata-katanya. 70 tahun Yobel. Yobel apa? Tahun apa? Pembebasan. Yobel itu tahun apa? Pembebasan. Yang keras. Yobel itu tahun apa? Pembebasan. Kalau sekarang 70 tahun kemerdekaan. Itu tahun apa? Pembebasan. Merdeka dari penjajah. Merdeka. Betul saudara? Dari penguasa lain. Merdeka. Ini Yobel kita. Betul? 70 tahun. Tambah lagi 70 tahun. Ya, lahirnya Garuda Pancasila, burung buas dari timur yang dipanggil oleh Tuhan masuk tanah perjanjian untuk bawa terang Tuhan, untuk bawa keselamatan Tuhan. Ini tahun yang luar biasa untuk bangsa kita. 70 tahun itu satu masa, satu babak. Kita akan masuk masa yang baru. Kita akan masuk Indonesia yang baru. Kita akan masuk ke gerakan Allah yang baru yang luar biasa. Nah, sekarang pertandanya juga sama, ya. Dunia diberi pertanda gerhana matahari, tapi ya tanah perjanjian diberi pertanda bulan darah. Indonesia diberi pertanda apa, saudara? Tahun ini bintang Bethlehem. Masih ingat saya pernah janjikan, semua sedang diberi pertanda. Iya, coba diulang ini, saudara.
Saudara, kompas.com. Sampai sekarang saudara cari masih ada kok saudara. Kalau saudara cari masih ada. Waktu saya baca, ada banyak. Ini hanya salah satu ya, Kompas ya. Tapi ada banyak saudara. Iya, di saat itu ditulis, saksikan bintang Betlehem akan terbit saat buka puasa hari ini saudara. Jadi saat itu ada berita seperti ini, bukan anak Tuhan yang nulis loh saudara. Ya, saat kita selesai buka puasa, kita akan lihat ada bintang Betlehem. Luar biasa sekali saudara. Tuhan memberikan pertanda. Tuhan memberikan apa? Pertanda. Tuhan berikan apa? Pertanda. Nah, saudara, lanjutkan lagi. Lalu tulisannya apa? Kita beruntung karena pas bisa melihat konjungsi Venus dan Jupiter, itu yang disebut bintang Betlehem, dalam jarak benar-benar paling dekat. Kenapa saudara? Bintang Betlehem ini paling dekat dengan Indonesia, dikatakan lebih dari negara lain. Apa artinya? Artinya itu memang bintang Betlehem ini dikirim oleh Tuhan untuk memberi pertanda kepada bangsa Indonesia yang paling didekati, untuk berbicara kepada bangsa Indonesia yang paling didekati. Kalau saya mau berbicara salah satu yang di atas dan saya nggak pakai mic, saya pasti turun. Saya pasti jalannya di sana, yang saya dekati di sana. Kalau saya mau bicara dengan dia, betul nggak saudara? Tapi kalau saya mau bicara yang di belakang sana, nggak mungkin saya di sana. Saya akan jalan di sana supaya saya bisa dekat dengan dia, ngomong dengan dia. Sekarang bintang Betlehem dikirim oleh Tuhan, paling dekat adalah di Indonesia. Jadi kita tangkap Tuhan sedang mengirim pertanda untuk bicara kepada bangsa kita, Indonesia, saudara. Lalu saudara, saya baca lagi, ya mudah kok lihat bintang Betlehem saat itu. Ya, keluar rumah, lihat di langit ya, sebelah barat utara, agak utara, barat utara. Nah saudara dengar, barat utara ada itu. Barat utara, saudara lihat peta, petanya dikeluarin saja. Ya, dari Indonesia barat naik utara. Itu saudara, bintang itu saudara, kalau diikuti terus. Ayo, barat utara, ikuti terus. Barat utara, ikuti terus. Barat utara, ikuti terus. Saudara akan sampai sungguh-sungguh sampai ke Betlehem. Karena itu sungguh-sungguh bintang Betlehem yang 2000 tahun yang lalu Tuhan kirim pada orang Majus di timur untuk memberikan pertanda juga, untuk berbicara pada orang Majus di timur, untuk menuntun mereka. Tuhan ingin lakukan sesuatu, Tuhan perintahkan mereka lakukan sesuatu. Apa? Mereka ikuti terus sampai ke tanah perjanjian. Beritakan di sana, raja di atas segala raja telah lahir, sang Mesias telah lahir. Saudara, bawa berita keselamatan, bawa berita, saudara, kasih karunia dari Allah sudah datang. Jadi saya sangat percaya ini sudah waktunya, saudara. Tuhan bicara bangsa Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan bawa kabar keselamatan sampai ke tanah perjanjian. Tuhan sudah bawa kita melakukan banyak hal untuk hal yang seperti ini. Tuhan sedang berbicara, teguhkan. Seperti dulu yang saya ajarkan berapa tahun, kegerakan Allah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Antioquia, Makedonia, terus sampai Roma, Eropa, Amerika Latin, Afrika, Asia, Korea, Indonesia. Setelah Indonesia, saudara, mau kemana lagi? Timur Tengah, sekarang digoncangkan terus. Setelah Timur Tengah, tanah perjanjian, hati yang tegar teguh mulai dirontokkan, saudara. Ini waktunya, artinya sungguh-sungguh Tuhan sedang berbicara melalui bintang Betlehem. Ini waktunya bangsa Indonesia bangkit. Terang Tuhan sudah terbit atasmu. Bangkit, dunia dalam kegelapan, bangkit untuk jadi terang. Saya percaya itu justru ini kesempatan yang luar biasa. Tuhan sering memberi pertanda. Saya lalu ingat zaman dulu tahun 65, saya masih umur 12 tahun. Saya masih umur berapa? 12 tahun. Ada pertanda yang Tuhan berikan di langit. Siapa yang ingat? Ingat gak? Kajiwat C. Leongtin tahun 65. Itu tuh di langit ada pertanda. Pak Tik ingat gak? Waktu saya umur 12 tahun, orang-orang berkata, wah ada bintang. Bintang apa? Kemukus. Nah, daya ingat ya. Saat itu ada
bintang kemukus. Bintang itu panjang seperti punya ekor gitu. Orang sudah tanya, ada apa ini? Sebab bintang kemukus ini kalau muncul akan ada sesuatu yang terjadi. Dan ternyata gak lama kemudian sungguh-sungguh banjir darah Gestapo PKI terjadi. Orde lama jatuh, ganti orde baru. Pertanda yang nyata ini yang terjadi. Lalu sebetulnya tahun 98, saudara boleh cari di internet juga sama. Bintang kemukus ini sebetulnya muncul. Seringkali banyak orang tidak perhatikan. Itu muncul, saudara. Orang juga sebagian yang memperhatikan tanya, ada apa lagi ini? Mau terjadi apa lagi ini? 98. Dan akhirnya terjadi. Akhirnya huru hara lah, saudara. Juga resesi lah, saudara. Akhirnya ya orde baru kan jatuh, ganti reformasi. Betul? Tapi sekarang yang muncul bukan bintang kemukus. Yang muncul bintang Bethlehem. Yang bawa terang. Dan saya percaya ada sesuatu yang dahsyat. Dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Saya sangat antusias dengan ini. Sementara dunia dalam kegelapan, saudara dengar, kita ngalami Yobel. Kita ngalami masa yang baru. Kita diberi petunjuk oleh Tuhan. Bintang Bethlehem. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Maka saya percaya, setiap saudara, tangkap rencana Tuhan, tangkap janji Tuhan. Ini waktu yang luar biasa. Ditambah lagi bulan ini, saudara, Tuhan beri firman yang luar biasa. Mujizat di saat krisis. Saya percaya Tuhan ingin memberi mujizat di saat krisis. Kenapa? Saudara dengar, Tuhan panggil kita untuk jadi terang. Dunia dalam kegelapan, saudara dengar ya. Dunia dalam kegelapan, semua dalam kekelaman. Oh, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan, sengaja akan diberkati luar biasa. Sekalipun krisis, bukan mengalami krisis, tapi malah mengalami Kristus yang luar biasa. Mujizat, supaya apa? Bisa dimunculkan jadi terang. Supaya apa? Bisa dimunculkan jadi berkat. Supaya apa? Bisa dimunculkan jadi alatnya Tuhan. Itu yang dikatakan. Itu sebabnya mujizat di saat krisis. Saya sangat-sangat percaya, saudara, setiap saudara yang mau dipakai oleh Tuhan jadi terang, mau dipakai oleh Tuhan jadi berkat. Jadi berkat untuk keluarga, bukan jadi beban. Jadi berkat untuk sesama, bukan jadi beban. Jadi berkat untuk kota, jadi berkat untuk bangsa kita. Jadi berkat untuk gerejanya, jadi berkat untuk kerajaan Allah. Saudara dengar, Tuhan itu sedang cari orang seperti ini. Bukan hanya yang mau diberkati loh saudara. Itu enggak berlaku untuk mujizat ini. Tapi yang mau jadi berkat. Kita dipanggil bukan untuk diberkati saja. Panggilan kita jadi berkat. Kalau kita mau jadi berkat besar, maka akan dikirim berkat besar. Kalau kita mau jadi berkat sangat besar, maka akan dikirim berkat sangat besar. Kalau kita mau jadi berkat sangat besar sekali, maka akan dikirim berkat sangat besar sekali. Mujizat memang gak masuk akal. Krisis kok, orang lain krisis kok, tapi mengalami kelimpahan yang luar biasa. Itu mujizat. Betul? Parah saudara. Makin krisis, mujizatnya besar. Mujizat kesembuhan. Betul saudara? Pecah, semua orang berkata gak mungkin keluarganya bisa dipulihkan. Tapi sekali lagi, Allah itu sumber mujizat. Justru saudara berani percaya, imani, saudara, akan terjadi mujizat. Yang namanya mujizat memang gak masuk akal. Yang namanya mujizat harusnya memang tidak bisa. Memang semua orang berkata gak bisa. Amin. Memang gak bisa untuk manusia. Itu namanya mujizat. Allah itu sumber mujizat. Kalau tidak bisa melakukan mujizat bukan Allah. Allah itu ahlinya melakukan mujizat. Saya beri kesaksian sedikit. Ya, tanggal berapa ya? 23 September. Jadi mungkin sudah 10 hari atau 2 minggu yang lalu. Kita Natalan di Ngawi. Beritanya bangkit jadi pahlawan. Ini waktunya Tuhan untuk ya berkati. Tuhan saatnya cari orang diberkati jadi berkat. Saya juga ajak imani, ini waktunya Tuhan luar biasa sekali. Dan luar biasa berapa hari yang lalu dapat ya kesaksian dari Ngawi.
salah satu pendoa di Ngawi, Pak Aditya, ya Pak Tony dengan istrinya Eli, tahu enggak? Oh ya ini saudara, Bu Eli dan Tony kesaksian setelah HUT Ngawi kemarin diberkati luar biasa. Kalau dulu dapat kontrak tusuk sate dan tusuk gigi, ternyata tusuk sate itu ya bisa jadi berkat loh saudara. Sumber mujizat. Tusuk gigi itu ya bisa loh saudara. Dipakai oleh Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dulu paling banyak dikatakan saudara berapa ini? 150 ton. Tiba-tiba kemarin dapat kontrak 1000 ton. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Pada kompetitornya ada yang tidak produksi dan mengurangi karyawan karena krisis. Tapi Bu Eli justru sebaliknya, terjadi pembalikan saudara. Sebaliknya diberkati sangat melimpah. Sajak tangkap, sajak percaya, sajak imani. Karena Tuhan Yesus selalu berkata, terjadi sesuai dengan imanmu. Kalau kita enggak percaya, Tuhan enggak bisa berkarya. Biarlah saya ajak setiap kita percaya. Ini saat yang luar biasa. Mendekat pada Tuhan. Dengarkan petunjuk Tuhan. Lakukan petunjuk Tuhan. Saudara akan merubah krisis menjadi Kristus memberkati luar biasa. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa krisis kita harus makin kuat. Makin kuat. Makin kuat. Daud berhasil mengalahkan Goliat dan Tuhan mulai mempromosikan saudara. Oh luar biasa. Daud menang terus, Daud menang terus saudara. Orang memuji-muji Daud saudara pada saat itu. Tapi saudara ingat, ternyata membuat Saul iri, benci saudara. Oh ingin membunuh dia. Bahkan ingin menancapkan Daud di tembok dengan tombaknya. Akhirnya dia terpaksa lari. Dia terpaksa tinggalkan keluarganya alias kehilangan keluarganya. Dia terpaksa tinggalkan kedudukannya. Dia terpaksa tinggalkan jabatannya. Dia terpaksa tinggalkan semua harta bendanya. Dia kali lagi saudara mengalami krisis yang begitu rupa saudara. Tapi Tuhan punya rencana dengan krisis yang diizinkan terjadi saudara. Mazmur 144 ayat 1-2 saudara dikatakan, dan dari Daud, jadi ini dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang apa saudara? Yang apa saudara? Mengajar. Jadi dia bersyukur pada Tuhan, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajari aku, oh yang melatih aku, yang membangun aku, ya. Tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kekuasaanku saudara. Oh ini luar biasa. Dia mengalami keadaan terpuruk, dia tidak putus asa. Dia mengalami keadaan terpuruk, dia tidak sungut-sungut dengan Tuhan. Dia mengalami keadaan terpuruk, dia tidak mengucapkan yang negatif saudara. Dia justru tetap percaya. Dia berkata malah terpujilah Tuhan. Dia bersyukur pada Tuhan. Karena dia tahu, oh saat krisis Tuhan itu sedang mengajari dia. Saat krisis juga Tuhan itu sedang melatih dia. Justru saat krisis Tuhan itu sedang membangun dia supaya makin kuat lagi, supaya makin kenal lagi saudara, supaya makin terampil lagi, supaya makin berkualitas lagi. Maka dia berkata bersyukur Tuhan yang mengajari dia, Tuhan yang melatih dia untuk bertempur, Tuhan yang membangun dia, Tuhan melatih. Karena dia bisa melihat Tuhan itu melatih di balik krisis. Tuhan itu sedang melatih. Di balik krisis yang diizinkan, Tuhan itu sedang membangun dirinya supaya makin kuat. Di balik krisis dia bisa melihat Tuhan itu sedang mengajari dia, sedang melatih dia, sedang membentuk dia, sedang membangun dia. Maka dia tetap akan mantap. Maka dia tidak menyerah. Maka dia tidak sukut-sukut. Maka dia tetap bersyukur. Maka dia tetap maju.
krisis dengan iman, dengan ketaatan pada Tuhan yang luar biasa. Maka saya ajak juga setiap saudara yang sedang menghadapi krisis, saudara sadarilah, ya bukan hanya sekarang anggaplah boleh, tapi lebih sadarilah krisis yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mengasihi Dia adalah ada rencana dari Tuhan. Tuhan sedang membangun kita melalui krisis. Justru melalui krisis supaya kita makin belajar banyak hal. Justru melalui krisis justru supaya kita makin kuat imannya. Justru melalui krisis supaya kita bisa melihat mujizat yang nyata. Justru melalui krisis supaya kita bisa mengenal kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Supaya kita lebih matang, supaya kita lebih kuat, supaya suku-suku kita bisa punya kualitas yang lebih dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa dipakai lebih lagi, supaya kita bisa diangkat lebih lagi oleh Tuhan. Tujuan krisis. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Pencobaan. Saudara, itu krisis. Sebab apabila ia sudah tahan uji, kalau sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terus akan kuat, saudara, makin kuat, saudara. Jadi anggap berbahagia, saudara, sekalipun sedang dalam pencobaan, ya pencobaan sakit penyakit, oh masalah rumah tangga, masalah studi, masalah pekerjaan, termasuk masa pelayanan, saudara. Jangan jadi lemah, saudara, malah lebih kuat. Sekali lagi krisis itu bisa membuat kita makin lemah, makin hancur, atau makin kuat, makin berbobot. Tergantung tanggapan kita, sikap kita. Pandanglah, sadarilah, Tuhan izinkan krisis datang dalam hidup kita untuk melatih kita, untuk mengajari kita, untuk membentuk kita, untuk melembutkan kita, untuk mematangkan kita. Kalau kita tahan uji, maka janji mahkota diberikan, maka akan diangkat, dipercayai lebih tinggi lagi dari hal yang lain. Di bahan kita diajari, saudara, ada boneka namanya apa itu? Putoong katanya gitu, saudara. Itu terus ya mantep, ya nggak mau dijatuhkan. Kita tidak punya putoong, tapi tidak tahu nanti tadi diberikan, saudara. Ini tiruan, hanya tiruan saja gitu, saudara. Ini tiruan, saudara. Nah, ini tiruan, saudara. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk ya contoh ya, Wendy. Sini Ben. Nah, daripada duduk lihat aja. Ya, pemimpin yang ngasih contoh saudara ya. Coba Wen, jatuhkan Wen. Ini penguin loh ya. Wendy dengan penguin menang siapa? Bisa nggak dia jatuhkan penguin? Coba. Lo enggak jatuh? Ya tapi tetap salah. Lo ya tetap. Jatuh no. Ya tetap. Nggak bisa. Ya beri tepuk tangan, terima kasih. Ya ini hanya untuk contoh. Kalau ya apa tadi? Putoong. Kalau ini saja mainan penguin saja, dijatuhkan seperti apapun tetap bangkit. Dilempar seperti apapun tetap bangkit. Dipaksa seperti apapun tetap ada kesempatan bangkit. Maka beri pelajaran kita. Anak Tuhan jangan kalah dengan ini. Tendang loh, tetap bangkit aja. Ada yang ditendang lalu surah pelayanan ada. Ada yang di Roma dicaci maki, aku tidak dibutuhkan, diusir minggat, ada. Ayo. Kalau ada bertobat, jangan kalah dengan boneka penguin. Jadilah kuat. Krisis membuktikan saudara kuat di dalam Kristus. Kalau sudah kuat, maka mahkota diberikan. Kasih karunia dibutuhkan. Anugerah dibutuhkan. Nah, itu satu yang luar biasa. Saudara lihat semua di Alkitab, saudara lihat. Tuhan seringkali mengizinkan
Saudara bisa lihat Yusuf misalnya, dia mau diangkat tinggi, nggak begitu saja, sengaja dimasukkan dalam krisis. Oh, dijual, diiri, dijual jadi budak, tambah lagi jadi narapidana, masuk penjara, banyak sekali saudara, aniaya, krisis. Tapi sekali lagi, membuat dia lebih kuat, membuat dia lebih kenal Tuhan, membuat dia lebih dekat Tuhan, membuat dia lebih pegang pada Tuhan, membuat dia lebih mantap karena dia melekat pada Tuhan. Makin kuat. Betul saudara? Krisis datang harus makin kuat. Katakan saudara, krisis datang harus makin kuat. 1, 2, 3. Krisis datang harus makin kuat. Sekali lagi, krisis datang harus makin kuat. Amin. Jangan loyo, cablek sebelah yo. Jangan ada yang loyo. Ini bergairah. Artinya Tuhan beri kesempatan ke dilatih. Sebentar lagi terima mahkota. Sebentar lagi terima pahala. Sebentar lagi terima kasih karunia yang luar biasa. Sebentar lagi alami krisis di saat. Kok krisis saat? Mujizat di saat krisis. Amin. Itu yang ingin Tuhan lakukan. Lah, saudara, satu lagi, yang ketiga. Di masa krisis kita harus makin berhikmat. Sekarang makin berhikmat. Yang pertama, lebih mendekat pada Tuhan. Yang kedua, lebih kuat karena kita tahu ini adalah pembentukan. Ini adalah supaya kita lebih kokoh, supaya kita lebih kuat, saudara. Sekarang harus lebih berhikmat, saudara. Ngerti sesuatu, lebih matang, lebih mengerti. Yosua belajar dari kekalahannya sehingga di masa krisis ia menjadi lebih berhikmat. Cerita begini, Yosua diberi visi Tuhan tanpa batas. Ya, Musa sudah mati, dia malah dipanggil, Yosua, jangan nangis terus, jangan putus asa. Ini krisis besar, pemimpin besarnya mati, tapi ini kesempatan kamu mengalami mujizat besar. Kesempatan kamu akan diangkat oleh Tuhan. Bangkit, bawa bangsa ini masuk tanah perjanjian. Gak masuk akal, tapi itulah kairos bagi Yosua. Akhirnya dia bangkit, dia maju, saudara. Dia percaya, dia seberangi sungai Yordan. Lalu dia mengalami kemenangan, kalahkan Yeriko yang paling kuat, yang paling kokoh, dikalahkan. Lalu di depannya lagi ada namanya bangsa Ai. Dia merasa hebat. Oh, kirim sedikit orang saja maju berperang dengan bangsa Ai. Saudara, dia pikir Yeriko yang besar segitu aja bablas, apalagi Ai kecil. Tapi dia kaget, saudara, tentara yang dikirim menghadapi bangsa Ai ternyata hancur, ternyata dikalahkan. Bukan hanya itu saja, saudara, ternyata tentara Yosua lari terbirit-birit, saudara, ketakutan, saudara, pulang, saudara, dalam keadaan ketakutan. Yosua sangat kaget, ini ngalami badai, ini kekalahan yang sangat besar. Sekalipun dengan bangsa yang kecil, ini kekalahan yang sangat besar. Karena apa? Saudara dengar, Tuhan menyertai mereka. Berita Yeriko dan sungai Yordan membuat semua bangsa, raja di Kanaan itu gentar, sudah ketakutan semua. Oh saudara, sudah ketakutan semua, saudara. Pasti mereka kalah. Kalau bangsa yang lain dengar, oh dengan Ai saja kalah, maka bangsa di Kanaan yang berkuasa akan bangkit semua, nyerang. Saudara, ini fatal sekali, saudara. Lalu dia mendekat pada Tuhan, dia juga mulai cari pengalaman dari Tuhan. Tuhan sadarkan ada dosa ini dan itu, saudara. Lalu dia mulai perbaiki. Lalu dia mulai diberi hikmat oleh Tuhan. Caranya bagaimana bisa kalahkan Ai. Lalu dia berubah strategi. Sekarang tidak langsung maju. Hari saudara baca Alkitab ya. Dia ini misalkan kota Ai. Dia tidak langsung maju. Dia perintahkan tentaranya melingkari agak jauh di belakang. Di belakang. Lalu Yosua sendiri ya pura-pura maju, pimpin tentaranya maju untuk menyerang Ai, bangsa Ai. Bangsa Ai lihat ini panglima besarnya, Yosua sudah maju. Mereka langsung kerahkan juga tentara paling kuatnya maju hadapi Yosua. Lah, lalu baru hadapi sedikit saja pura-pura kalah, pura-pura takut, lari saudara, lari. Dikejar semua, dikejar, makin jauh. Waktu dikejar makin jauh, langsung tentara Yosua langsung masuk
kotanya, nyergap kotanya, hancurkan kotanya, bakar kotanya. Tentara lihat, kotanya habis, hancur, gentar ketakutan. Lalu Yosua dan tentara balik, sekarang mulai kejar mereka, bunuh mereka. Artinya begini, Yosua itu ambil pelajaran dari kekalahannya, memperbaiki, lalu kalahkan musuh. Jadi artinya kita meningkatkan hikmat, kepandaian, pengalaman, strategi untuk masuk krisis. Sehingga sekalipun krisis kita malah dapat terobosannya. Sekalipun krisis kita malah dapat berkatnya. Sekalipun krisis kita dapat kesempatannya. Sekalipun krisis mujizat justru terjadi dalam hidup kita. Yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Tapi saya bergumul contoh lainnya yang bisa tepat. Saya rasa Tuhan ingatkan saya itu tentang Salomo. Saudara baca di Alkitab, pada saat Daud sudah tua, saudara. Lalu anak Daud yang kedua, yang pertama siapa? Absalom. Yang pertama siapa? Absalom dulu mau memberontak, tapi Daud masih hebat bisa. Ini Absalom sudah mati, anak kedua Adonia. Lalu saudara di luar kota dibantu saudara oleh Yoab panglima Daud yang sakit hati dengan Daud, dibantu. Lalu juga Imam Abiatar, 3 sepakat lalu mengumumkan bahwa Adonia jadi raja. Jadi gitu saudara. Saat itu Daud terkejut, ini krisis besar, akan ada pemberontakan lagi. Setelah Absalom sekarang ada Adonia, ini krisis besar. Lalu segera saat itu dalam keadaan kritis Daud perintahkan Imam Sadok dan Nabi Nathan, saudara, dan beberapa lagi, saudara, mulai langsung bawa Salomo. Masih muda sekali, saudara. Bawa Salomo langsung, saudara, di Sidon, di perkemahan, saudara, diurapi di hadapan semua rakyat. Lalu semua setelah itu tiup sangkakala. Artinya, saudara, Daud memerintahkan imam, Daud memerintahkan nabi, Daud memerintahkan anak buahnya mentabiskan Salomo jadi raja di hadapan rakyat lebih dulu. Jadi rakyat tahu Salomo yang dipilih oleh Daud, Salomo yang dilantik oleh Daud. Semua tahu, saudara. Wah, saudara. Lalu tadi Adonia mulai ketakutan, akhirnya hancur. Tapi dengar, saudara, saat Salomo jadi raja, Salomo berkata begini, Tuhan, aku masih muda, belum pengalaman. Dia jadi raja itu krisis, saat krisis. Dia tidak tahu bagaimana harus berbuat, dia tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Belum pengalaman, belum punya pengetahuan. Berilah aku hikmat. Betul? Dan Tuhan memberi hikmat. Dan ternyata krisis dirubah jadi kemuliaan. Dia bisa membangun kerajaannya luar biasa karena hikmat. Dia bisa meluaskan daerahnya luar biasa, lebih luas lagi. Karena apa? Hikmat. Yang ketiga, setiap saudara tangkap. Mintalah hikmat dari Tuhan dan pelajarilah setiap pengalaman. Kalau ada yang salah, perbaiki. Jangan terus berjalan dalam kesalahan. Berjalan dengan hikmat Allah. Berjalan dalam hikmat kepandaian Allah. Berjalan dalam pengetahuan daripada Tuhan. Jangan salah, diulangi lagi. Salah, diulangi lagi. Ada orang itu begitu, nggak pernah ngalami mujizat, nggak pernah bisa maju. Krisis tetap krisis. Kenapa? Sudah lakukan kesalahan, nggak dipelajari. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Besoknya jatuh kesalahan yang berikutnya. Krisis lagi, painin lagi, lalu buka lagi, nggak dipelajari. Kenapa bisa seperti itu? Jatuh kesalahan yang sama lagi, painin lagi, hancur lagi. Ada orang sakit, saudara, nggak dipelajari kenapa sakit. Saudara, obat sembuh, lakukan lagi atau makan lagi yang dilarang, jatuh lagi. Jangan sampai seperti itu, saudara. Harus dipelajari.
Ya, lebih berhikmat. Tata makanannya, tata cara melayaninya, tata bekerjanya. Jatuh di mana diperbaiki, salah diperbaiki. Itu hebat. Saya beri contoh Daud. Saat bangsa Israel sedang ada krisis besar karena Saul mati, ya tentaranya gugur, kerajaannya sudah kalah. Sampai tabut dibawa ke rumah berhala, saudara. Lalu saat Daud diangkat jadi raja, Daud ingin merubah krisis menjadi anugerah. Yang pertama dilakukan apa? Siapa ingat? Eri apa? Waktu dia jadi raja yang pertama dilakukan apa? Membawa tabut Allah ke kotanya. Dia berkata, ini kesalahan, kenapa kita hancur? Ada bait Allah, Tuhan tidak dihargai, Tuhan tidak dihormati, sehingga hadirat Tuhan gak nyata, sehingga Tuhan gak berkarya, sehingga kita lemah, sehingga kita kalah, sehingga kita hancur, sehingga kita krisis. Kita harus merubah krisis menjadi anugerah. Perbaiki yang salah. Tabut Allah harus dibawa di kota kita, karena Tuhan itu segalanya. Tanpa Tuhan kita bangsa yang kecil, tanpa Tuhan kita bangsa yang kalah, tanpa Tuhan kita akan krisis. Sekarang harus ambil tabut Allah, memperbaiki. Betul? Lalu rakyat setuju, dibawa Allah tabut Allah ke kotanya. Saudara masih ingat? Tapi salah, saudara, ada yang salah lagi. Daud pakai kereta baru. Betul saudara? Enggak diangkat imam, asal saja pakai kereta baru. Lalu anaknya Imam Eli di sebelahnya gagah, ini anak imam, anak hamba Tuhannya. Waktu sapi itu kereta itu, sapi itu tergelincir. Anak Imam Eli pegang, padahal nggak boleh, mati. Itu krisisnya lebih besar. Sekarang malah bencana. Sekarang anak imam mati dua-duanya. Sekarang ada hal yang luar biasa. Sampai dia nggak berani lagi membawa. Taruh di rumah siapa? Siapa? Adiknya Obadja. Obed Edom. Obed Edom menghargai. Sungguh-sungguh hadirat Tuhan luar biasa. Tuhan hadir, Tuhan berkati, Tuhan berkarya luar biasa. Daud sadar, oh aku salah dulu. Tujuannya baik, bawa tabut Allah. Tapi caranya salah. Maka dia setelah sadar pelajari, kenapa Obed Edom kok bisa diberkati? Oh, aku bawa tabut kok malah bencana. Dia pelajari kesalahannya, dia pelajari firman Tuhan, hanya dia dapatkan keliru. Gak boleh pakai kereta sekali baru kelihatannya mudah, harus diangkat oleh imam. Gak boleh semua orang pegang, gak boleh. Dia mulai dari pengalaman yang salah, dipelajari, diperbaiki, diambil lagi tabut itu, dibawa ke kotanya, dan ternyata Tuhan hadir, Tuhan berkenan. Bahkan pondok Daud menjadi kesukaan dari Tuhan. Krisis berubah menjadi anugerah yang dahsyat, luar biasa. Sajak saudara, kalau yang sedang mengalami masalah krisis, ambillah pelajaran. Kenapa keluargamu tembur terus? Mungkin ada yang salah. Cara ngomong, cara bertindak diperbaiki. Atau saudara, lebih berhikmat. Kenapa pekerjaanmu gagal terus? Dipelajari. Mungkin ada yang salah. Lalu diperbaiki. Jangan berjalan dalam kesalahan yang terus menerus. Kalau terus menerus, krisisnya terus menerus, nggak pernah selesai. Diperbaiki. Saat krisis datang harus lebih berhikmat. Betul? Sakit terus, kenapa? Pelajari, tanya Pak Dokter. Kenapa bisa begini? Perbaiki penyebabnya. Lebih berhikmat lagi. Pelayanan, kenapa gagal pelayanan? Pelajari, lebih berhikmat lagi. Dan waktu saudara lakukan yang lebih, Tuhan berkarya. Maka akan ada mujizat di saat krisis. 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 Amin. Saya percaya Tuhan akan lakukan mujizat yang luar biasa. Tadi atau kemarin dibagikan formulir doa. Ada formulir doa, coba diangkat. Saya ajak saudara.
Bertindaklah dengan iman. Tulis. Nanti dikumpulkan. Itu ada kotak-kotak itu saudara. Kita akan mulai doakan terus. Ya sepanjang bulan terus didoakan. Dengan iman saudara. Saudara tulisnya dengan iman. Saudara sendiri doakan dengan iman. Didoakan bersama-sama dengan iman saudara. Saya percaya ini waktunya Tuhan yang akan melakukan. Ini kairosnya. Tapi Tuhan juga berkata, mintalah supaya aku memberi. Saudara dengar. Waktu Daniel mempelajari, ternyata ini sudah 70 tahun waktunya Tuhan. Selesai pembuangan, tidak langsung terjadi. Daniel bangkit jadi pahlawan doa. Berdoa pada Tuhan untuk bangsanya. Tuhan, ini sudah 70 tahun. Tuhan, ini waktunya dipulihkan. Tuhan, firman-Mu digenapi. Waktunya dia bangkit jadi pahlawan doa. Tuhan dengar bangsanya dipulihkan. Betul saudara? Lakukan dengan iman, sungguh-sungguh. Kedua, kita membagikan itu untuk undangan paket jiwa baru. Yang di situ juga ada souvenirnya, pakai keselamatan. Supaya jangan hanya kita, banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa diselamatkan. Keluarga saudara, teman saudara, siapapun pakai supaya bisa mereka juga diselamatkan. Ingat, yang akan diberkati luar biasa adalah orang yang mau dipakai Tuhan. Jadi berkat. Kita tidak dipanggil untuk diberkati saja. Panggilan kita, takdir kita, ketetapan Tuhan. Kita itu jadi berkat. Dan kalau saudara lakukan, saudara mengalami kemuliaan. Bahkan saya rindu kita akan mulai sejak sekarang lomba selamatkan jiwa di gereja kita. Lomba sampai nanti Desember. Saya sedang berdoa. Kalau mungkin, aku tidak janji ya saudara. Kalau mungkin nanti pemenangnya diajak Holy Land saja. Iya saudara. Itu kalau mungkin. Bahkan mungkin kalau bisa nanti perorangan. Jadi siapapun bisa gitu saudara. Tapi kembali saudara. Bukan itunya yang penting. Tapi ini kairos. Kembali pada firman Tuhan. Saudara lakukan. Sekarang saya tutup dengan satu kesaksian. Saya baru pulang kemarin saudara dari Surabaya. 2 minggu ini setiap hari saya pergi terus. Kalau bukan kekuatan Tuhan sudah enggak mungkin saya kuat saudara. Saya percaya ini kekuatan Tuhan. Hampir tiap hari saudara. Jadi baru tadi pagi pulang dari Surabaya juga. Tapi ada kesaksian terus meneguhkan. Di setiap ulang tahun saya lihat Tuhan bekerja luar biasa sekali. Saudara bisa ikuti WhatsApp. Tuhan bekerja luar biasa. Tapi sekarang saya akan tutup dengan kesaksian. Salah satu jemaat kita di Surabaya. Kemarin waktu saya makan bersama. Dia cerita banyak. Pengalamannya tahun 98. Saudara dengar, karena ini bisa untuk contoh. Dia itu karyawan bank. Dia itu kerjanya apa? Yang keras, supaya saudara tangkap dulu. Dia apa? Karyawan bank. Dia 9 tahun jadi karyawan bank. Tapi dia belajar ya sungguh-sungguh ya dalam melakukan pekerjaan. Sungguh-sungguh dia berprestasi. Karyawan bank tapi berprestasi. Waktu 98 bank di mana dia bekerja dilikuidasi, ditutup pemerintah. Krisis. Ini dia cerita pengalamannya, krisis. Lalu dia pikir ya sudah, dia mau istirahat dulu sambil mikir nanti mau apa, karena ini semua krisis. Lah, dia baru 1, 2 atau 3 bulan tiba-tiba ada dulu nasabahnya. Ya, dulu nasabahnya cari dia karena nganggap dia ini pinter ngelola bank. Ngajak apa? Ayo beli BPR yang akan dilikuidasi. Kan saat itu banyak dilikuidasi. Enggak dijual ya akan diambil pemerintah. Jadi banyak yang dijual murah-murah. Jadi ayo aku dana, kamu kepandaian. Lalu sepakat saudara, beli BPR yang sudah akan dilikuidasi jadi murah sekali. Nah jadinya join. Lalu dia tangani cari izinnya juga dapat syarat dalam 1 tahun harus bisa membenahi supaya BPR ini jadi bagus. Mereka join kerjasama dibangun dia yang kerja karena dia orang bank berhasil. Sampai sekarang dia punya BPR. Kalau enggak ada krisis 98, dia mungkin masih karyawan bank. Dengar saudara. Mujizat di saat krisis.
Saudara dengar, karyawan bank, resesi, ya banknya tutup, nganggur, tapi ternyata di tengah krisis ada terobosan yang luar biasa. Dan dia berkata, Pak, saya sangat yakin krisis ini dia akan mengalami seperti 98. Terobosan yang lebih besar. Baru hari-hari ini dia berkata, dia itu nggak punya pengalaman kerja kayu. Tiba-tiba Tuhan buka jalan banyak. Orang yang cari kayu dan dia juga tiba-tiba ditemukan oleh Tuhan. Ya tempat ya di Papua kayu yang untuk kayu yang perusahaan yang besar bisa menyediakan kayu. Tiba-tiba saudara. Jadi dia berkata saudara, dia tangkap, dia ikut gereja kita itu belum ada 1 tahun mungkin. Kurang lebih lah gitu. Tapi dia tangkap firman Tuhan, tangkap firman Tuhan, tangkap saudara. Jadi dia berkata, saat ini krisis bagi aku bukan krisis. Kristus yang luar biasa sedang berkarya dalam hidupku. Kenapa? Dia itu enggak usaha loh saudara. Tuhan buka sendiri loh saudara. Tiba-tiba enggak pernah punya pengalaman kerja kayu. Tuhan buka sendiri jadi dia ekspor. Dia kalau orang lain berkata, dolar naik, deg-degan. Dia dolar naik. Karena harganya kan dolar semua, dapatnya uang kan dolar terus. Orang lain nggak ada order, dia ordernya melimpah. Nah, saya ajak berani melihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Ini semua dialami jemaat kita. Dia berkata, tahun ini dia bersyukur karena cerita mujizat di saat krisis. Dia percaya ada mujizat yang besar, yang dahsyat akan Tuhan lakukan. Semua bangkit berdiri. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kita akan doa bersama-sama. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Ya, apa yang saudara tulis di formulir doa sekarang didoakan bersama-sama. Tapi nanti jangan lupa dikumpulkan. Angkat tangan saudara, mulai berdoa. Mulai berdoa, ayo kita berdoa bersama-sama. Saudara bisa buka hati saudara, berkata-kata pada Tuhan, saya akan berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan, karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saat-saat ini saat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dunia dalam kegelapan. Tapi Tuhan sedang munculkan kami anak-anak Tuhan. Akan diberi mujizat. Supaya bangkit jadi terang. Amin. Supaya bangkit jadi berkat. Amin. Supaya bangkit jadi alatmu Tuhan. Memuliakan namamu. Melalui hidup kami. Banyak orang bisa diselamatkan. Amin. Tuhan kami bersyukur karena rencanamu yang luar biasa. Amin. Kau memberikan pertanda yang luar biasa. Amin. Tuhan kami datang di hadapanmu. Engkau memberikan tema mujizat di saat krisis. Mujizat di saat krisis. Kami tangkap firman-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami imani firman-Mu Tuhan. Jadilah seperti yang Kau firmankan. Jadilah dalam hidup kami. Jadilah dalam gereja ini. Jadilah atas setiap kami pada saat ini. Tuhan Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Pegang tangan-tangan kami Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Apa yang kami perbuat jadi berhasil. Karena Engkau yang mengurapinya. Karena Engkau yang menuntunnya. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, beri hati yang melekat pada Tuhan, lebih mendekat pada Tuhan. Tuhan berilah hati yang lebih teguh lagi, hati yang lebih kuat lagi. Karena krisis adalah kesempatan dibangun oleh Tuhan. Tuhan sekali lagi beri hikmat. Seperti Engkau memberi hikmat pada Salomo, seperti Engkau memberi hikmat pada Yosua, seperti Engkau beri hikmat pada Daud. Hari ini Tuhan berilah hikmat setiap kami. Dan mujizat terjadi. Dan mujizat terjadi. Dan mujizat terjadi. Oh, mujizat kesembuhan. Mujizat pemulihan keluarga. Mujizat dalam pelayanan. Mujizat dalam studi. Mujizat dalam pekerjaan. Mujizat dalam keuangan. Mujizat dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu sedang pecah. Saat ini kami deklar iman kami Tuhan. Kami percaya, kami tanggap. Jadilah seperti yang Kau katakan. Jadilah seperti yang Kau katakan. Jadilah sesuai dengan firman-Mu. Maka kami tahu ini sedang terjadi. Ini sedang terjadi. Ini sedang terjadi. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Amin. Terjadi.